Baik, selamat siang bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting hari ini. Dimohon untuk Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom ini diharap untuk mengubah namanya ya sesuai dengan format nama dengan strip asal koperasi. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, diharapkan untuk mengubah namanya menjadi nama strip asal koperasi. Baik, di sini mungkin untuk Bu Francisca bisa diganti dengan nama strip asal koperasi. Kemudian di sini ada Bapak atau Ibu Febrianto bisa diganti juga ya Pak atau Ibu bisa diganti untuk menggunakan nama koperasinya. Kemudian ada Ibu Rika Lampung ini bisa diganti juga dengan strip asal koperasinya. Baik Bapak dan Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media kami di Tim Sakti ini. Kami ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube yang sudah dikirimkan juga ya link Zoom-nya pada kolom chat Zoom. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul lagi secara daring di acara workshop Sakti Center Mahir Mengelola Koperasi Digital dengan Platform Sakti batch 4 ya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Devianti dari Tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi ini berlangsung. Dan untuk workshop ini akan berlangsung selama 5 hari ya Bapak Ibu dari tanggal 7 Juli sampai dengan 11 Juli dan dimulai setiap harinya pukul 13:15 sampai dengan selesai dengan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi Bapak Ibu cukup simpan tautan link Zoom-nya yang sudah dikirimkan pada WhatsApp ya dan pada grup WhatsApp itu linknya sama. Jadi bisa langsung mengikuti sesi-sesi pada workshop yang akan dilaksanakan. Oke, berikut saya akan membacakan untuk susunan acara pada siang hari ini. Yaitu yang pertama, seperti biasa ada pembacaan rundown, kemudian nanti kita akan ada pembacaan doa, foto bersama, kemudian akan membahas mengenai materi pada hari ketiga, yaitu unit usaha simpan pinjam yang akan dijelaskan langsung oleh Mbak Silvi. Kemudian akan ada diskusi dan tanya jawab, pengisian absensi dan juga penutup. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang sudah masuk pada ruangan chat Zoom, diharapkan untuk mengubah namanya menjadi nama slip asal koperasi dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah diberikan pada
kolom chat Zoom oleh tim kami. Di sini saya tidak sendiri karena di sini ada tim sakti yaitu ada Mbak Ayu dan juga Mbak Silvi yang akan memaparkan materi pada hari ini. Sebelum dimulai, kami mohon untuk Bapak Ibu membuka kameranya terlebih dahulu ya untuk sesi foto pada hari ini. Mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, mungkin dari Koperasi Konsumen Prof Lampung ini bisa eh, open kamera ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada Bu Francisca, boleh diaktifkan kameranya. Baik, apabila sudah mungkin bisa dibantu ya Bayu untuk di screenshot. Ini mungkin dari Koperasi Surya Wahyu Mulia, Bu Francisca boleh dinyalakan kameranya Bu. Kemudian Koperasi Konsumen Provinsi Lampung dan ini Bapak atau Ibu Febrianto boleh diaktifkan ya kameranya karena kita akan ada sesi dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Oke, mungkin kita bisa langsung dokumentasikan saja ya Mbak Ayu. Saya hitung aba-abanya ya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyalakan kameranya. Saya lanjutkan lagi pada panduan hari ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita langsung aja ke materi hari ini ya tentang unit usaha simpan pinjam. Mbak Sylvia, apakah sudah siap untuk menjelaskan materi pada hari ini? Oke, sudah Mbak, saya sudah siap. Suara saya masuk Mbak? Masuk-masuk. Oke. Baik, saya serahkan ke Mbak Sylvie. Dipersilahkan untuk menjelaskan materi pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi dengan saya Sylvia Yang dari tim Sakti. Mungkin dari di hari ketiga ini kita akan membahasnya mengenai unit usaha simpan pinjam ya. Untuk hari pertama, hari kedua itu kita sudah membahas di hari pertama ada tentang tata kelola kelembagaan koperasi. Di hari kedua juga kita sudah membahas mengenai aplikasi Sakti Link dan di hari ketiga Bapak Ibu sekalian bertemu lagi dengan saya dan semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak bosan-bosan bertemu saya kembali. Di sini untuk hari ini saya mau sharing-sharing nih ya, gimana sih cara menggunakan aplikasi Sakti online untuk simpan pinjam gitu, khususnya untuk koperasi-koperasi yang dimana itu bisa melakukan simpan pinjam. Nah, kita kembali lagi ke di hari pertama ya. Kalau di hari pertama itu kita membahas soal Sakti online nih, core system kita. Jadi kita boleh tolong dibantu mungkin oleh Mbak Ayu atau Mbak Dinda bisa tolong di-share tentang website dari core system kita di Sakti Online biar Bapak Ibu sekalian bisa sambil kita simulasiin bareng-bareng gitu ya tentang Sakti Online ini. Jadi Bapak Ibu sekalian tuh bisa kegambar gitu. Gimana sih cara melakukan simpan pinjam melalui aplikasi Sakti Online yang tentunya dengan aplikasi Sakti Online ini kami dari PT Sakti Kita Jauh Kolaborasindo ini sangat mempermudah gitu pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu harus catat satu-satu, terus juga kita tuh nggak perlu repot-repot gitu ya untuk
kalau misalkan ada koreksi dan lain sebagainya, karena melalui aplikasi Sakti Online ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memprovide atau sudah menyediakan platform yang dimana tentunya itu memberikan banyak sekali kemudahan untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini kita ke aplikasi Sakti Online ya, biasa di pelatihan.icop.id/nya apps ya atau apps. Di sini kita masuk menggunakan user dan juga password yang digunakan di hari sebelumnya Bapak Ibu yang sudah diberikan oleh tim kami melalui WhatsApp group. Dan ini kita klik masuk, maka tampilannya seperti yang di hari pertama ya kita membahas mengenai Sakti Online yang telah disampaikan oleh Mbak Dinda. Ini loading terlebih dahulu. Kalau di hari pertama itu sama Mbak Dinda itu udah dijelaskan mengenai seperti cara mendaftar anggota ya, terus juga kemudian bagaimana sih setting produk simpanan. Nah, untuk hari ini lebih detail lagi, jadi mohon kiranya Bapak Ibu sekalian dapat menaruh perhatian lebih gitu ya, biar kita bisa sama-sama tahu gitu gimana sih caranya menggunakan aplikasi Sakti Online ini. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan-sungkan ya jika selama sesi berlangsung itu Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang didiskusikan, boleh Bapak Ibu sekalian itu menyampaikan melalui kolom chat Zoom atau Bapak Ibu sekalian juga bisa raise hand terlebih dahulu nanti diarahkan oleh moderator kami. Nah, di sini tampilannya seperti ini ketika kita membuka aplikasi Sakti Online. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa klik menu administrasi ya. Ini kita klik simpanan. Nah, di simpanan ini kemarin sama Mbak Dinda itu sudah dijelaskan bagaimana cara setting produk di simpanan modal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya refresh sedikit ya. Gimana sih cara setting simpanan modal ini? Sebentar, ini masih loading. Oke, jadi kalau misalkan untuk simpanan ini, kalau yang ada di sini di aplikasi demo gitu ya, di sini ada simpanan cadangan khusus, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan juga simpanan wajib. Tetapi kami mengembalikan kepada koperasi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian, itu bisa disesuaikan simpanannya itu mau ada apa aja. Misalkan Mbak saya mau ada simpanan lainnya, boleh mangga Bapak Ibu sekalian itu bisa ditambahkan. Ini klik di sini tambah gitu. Apakah simpanan tersebut masuk ke dalam pokok, wajib, sukarela, ataupun setara modal. Nanti bisa diisi kodenya itu, biasanya kodenya itu menggunakan huruf kapital dan huruf-huruf yang ada di awalnya atau inisialnya gitu ya. Lalu produknya bisa diisi, lalu nilai setorannya, dan apakah ada maksimum setoran, kalau tidak ada bisa diisi nol, lalu nilai per sahamnya berapa, dan untuk perkiraan debit kreditnya itu juga bisa disesuaikan oleh koperasi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ini apa ada yang ingin ditanyakan, Pak Rama? Oke, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau misalkan kita melihat nih simpanan yang udah ada, misalkan di sini simpanan pokok. Simpanan pokoknya itu kodenya SP, jenis simpanannya itu pokok dan produknya kita sebagai simpanan pokok. Nah, untuk nilai setorannya itu 250.000, tapi jika Bapak Ibu sekalian misalkan Mbak kalau di koperasi saya itu simpanan pokoknya 500.000, boleh mangga Bapak Ibu sekalian itu diubah di sini jadi Rp500.000 dan nggak ada maksimum setoran, berarti boleh klik nol, boleh ketik nol aja. Dan kalau misalkan di koperasi Bapak Ibu sekalian punya maksimum setorannya misalkan 1 juta, itu juga boleh diisi di sini. Jadi lagi-lagi untuk aplikasi Sakti Online ini memberikan kemudahan untuk Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu bisa nyaman gitu ya untuk mengoperasikan aplikasi Sakti Online ini seperti itu. Dan juga hal yang sama bisa dilakukan untuk simpanan harian. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian, di sini perlu Bapak Ibu sekalian ketahui untuk RP atau rekening ponsel anggota itu harus diaktifkan ya Bapak Ibu. Karena rekening ponsel anggota itu kaitannya dengan kemarin yang sudah kita bahas yaitu ada di aplikasi Sakti Link.
di mana untuk rekening ponsel anggota atau RPA ini itu merupakan saldo yang nantinya masuk ke anggota koperasi di aplikasi Sakti-Linknya. Jadi ini biasanya udah defaultnya gitu ya, rekening ponsel anggota dan simpanan hariannya itu juga bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa dimasukkan kode, kemudian juga produknya apa nih namanya, dan jasanya itu berapa. Nah, perlu Bapak Ibu highlight ya untuk jasa ini itu per tahun ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan koperasi Bapak Ibu sekalian itu sebelumnya jasanya itu dihitungnya per bulan, bisa dikali 12 untuk menjadi per tahun seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga apakah ada saldo minimumnya, limit saldo minimum, dan apakah tipe rekeningnya itu normal atau rekening ponsel? Karena rekening ponsel itu khusus ya. Tapi kalau misalkan simpanan hariannya itu normal, bisa diklik normal aja. Nah, untuk perkiraan debit kredit, kredit jasa, dan juga kredit administrasi itu juga bisa disesuaikan dengan koperasi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang ada di sini, ini kita itu ada yang udah terdaftar di aplikasi demo ya, itu ada RPA, rekening ponsel anggota, ada SHR atau simpanan harian, dan juga SMP atau simpanan sukarelasi mapan. Dengan jasa per tahunnya, ini ada yang 0%, 4%, dan juga 5%. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi lagi-lagi ini dikembalikan ke koperasi Bapak Ibu sekalian ketentuannya. Nah, di sini kalau saya klik ya di SHR atau simpanan harian, itu punya jasanya 4% per tahun dengan perubahan jasa berlakunya itu di rekening baru. Nah, untuk limit saldo minimumnya 1 juta, lalu juga perubahan limit saldo minimumnya berlaku di rekening baru, bukan di semua rekening. Lalu tipe rekeningnya itu normal, perkiraan debit itu ada di Casteller, perkiraan kredit ada di simpanan harian, perkiraan debit jasa itu ada di beban simpanan harian, dan perkiraan kredit jasa ada di simpanan harian. Seperti itu. Jadi di sini juga kita akun perkiraannya itu sudah lengkap ya Bapak Ibu sekalian, dan juga tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Di sini juga selain ada simpanan modal harian, di sini juga ada simpanan berjangka ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan di koperasinya itu, misal di koperasi saya itu ada simpanan berjangka 24 Mbak, atau misal di koperasi saya itu ada simpanan berjangka 12 dan lain sebagainya, atau mungkin simpanan berjangka untuk naik haji, sekolah dan lain sebagainya, itu juga bisa diaktifkan di sini. Jadi kodenya apa bisa disesuaikan, lalu produk, nilai setoran, jasa, jangka waktu, misalkan ada jangka waktu tertentu karena ini juga berjangka ya Bapak Ibu ya, lama mengendapnya seperti itu, dan tipe perhitungannya apakah jatuh tempo atau akhir bulan, dan apakah ada limit saldo minimum, lalu disesuaikan juga untuk akun perkiraannya di mana mengisi perkiraan debit jasa dan juga kredit jasa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Begitu juga halnya dengan deposito. Nah, untuk deposito sendiri ini masih sama ya, dan di sini juga perhitungan bunganya itu perhitungan bunga hariannya itu bisa diaktifkan atau juga bisa dinonaktifkan. Jadi lagi-lagi kembali ke koperasi Bapak Ibu sekalian, kebijakannya seperti apa untuk produk simpanan deposito ini, dan jasanya juga ada di sini. Lalu di sini ada contohnya ya, kodenya itu SD dengan produknya simpanan deposito dan jenisnya itu deposito. Untuk jangka waktunya itu 12 bulan dan dikenakan jasa per tahunnya itu 5% per tahun. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita ke pinjaman, kita coba simulasiin simpanan dulu kali ya. Gimana sih ketika koperasi itu sudah men-setting simpanan gitu, baik itu simpanan modal, harian, berjangka, deposito, seperti itu. Dan misalkan ada anggota koperasi yang ingin menyetor gitu ke koperasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa buka di transaksi, di menu transaksi, lalu kita pastikan dulu nih untuk buka rekeningnya, apakah untuk anggota tersebut sudah diaktifkan gitu ya rekeningnya. Ini kita lagi load. Nah, misalkan saya cari atas nama saya sendiri gitu ya, Sylvia. Nah, ini buka rekening ini kan ada dua macam ya, ada simpanan sama pinjaman. Di sini juga di kolom informasi itu ada tulisan rekening. Coba nih kita lihat dulu, kita klik di bagian rekening untuk melihat kira-kira ada apa aja sih yang eh, udah dibuka oleh anggota koperasi atas nama Sylvia yang ini, dan di sini sudah ada informasi bahwa dengan nomor anggota dan NIK sekian namanya Sylvia yang itu memiliki produk simpanannya itu ada 6 ya.
Di sini ada simpanan pokok sudah memiliki saldo sebesar 300.000, simpanan wajibnya 250.000, simpanan sukarela 300.000, rekening ponsel anggota, lalu juga simpanan cadangan khusus dan simpanan sukarela simapan. Jadi itu sudah ada eh, simpanannya itu sudah lengkap ya di sini. Coba kita cari yang lain gitu ya. Kalau ini atas nama Sylvia yang itu sudah lengkap. Nah, coba kita cek di sini. Inform Oh, masih ada. Coba kita Oh, ini rata-rata udah punya ya untuk simpanan. Untuk simpanan itu biasanya pokok wajib dan sukarelanya itu sudah otomatis ya Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa Bapak Ibu make sure juga atau bisa Bapak Ibu pastikan apakah ini sudah terbuka atau enggak. Nah, di sini nih kalau misalkan kita mau buka rekening simpanan untuk simpanan pokok wajib sukarela itu sudah pasti terbuka. Tetapi untuk simpanan-simpanan lainnya seperti harian, lalu juga rekening ponsel anggota, simpanan sukarela simapan, sampai dengan simpanan cadangan khusus yang tadi sudah diaktifkan atau di setting produk di simpanan ya di produk simpanan itu juga bisa kita aktifkan secara manual. Ini bisa misal kita buka rekening di sini. Nah, ini terus kita bisa klik simpan lalu sudah otomatis gitu bahwa atas nama tersebut itu sudah diaktifkan gitu untuk rekening simpanannya. Nah, untuk transaksinya sendiri, ketika kita sudah membuka rekening, kita bisa ke setoran. Di sini dari menu transaksi, terus kita ke menu setoran, bisa kita cari nama anggotanya siapa nih yang menyetor. Misal di sini saya Sylvia yang itu menyetor gitu ya, mau menyetor. Nah, ini ada nomor slipnya, lalu juga nomor anggota, terus transaksinya kemana nih? Apakah ke Casteller, ke BCA Giro, Bank Mandiri Giro, Bank Mandiri, kas penampung, atau simpanan wajib. Misal kalau saya itu maunya di Casteller, seperti itu ya. Dan di sini untuk tanggal transaksinya itu sudah otomatis tanggal transaksi, eh, sudah tanggal berjalan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian hanya perlu dipastikan saja apakah ini sesuai atau tidak gitu. Tapi biasanya sesuai gitu ya, selalu sesuai. Nah, di sini terus juga kita di sini kan ada simpanan pokok. Ini nilainya 200.000. Saya tuh atas nama Sylvia yang misal saya mau ke simpanan sukarela aja gitu, mau nyetornya ke simpanan sukarela sebesar 500.000 rupiah. Nah, di sini juga kan di bawahnya tuh ada tulisan ya nomor rekeningnya 129. Lalu saya sudah menyimpan saldo simpanan sukarelanya itu sebesar 300.000 rupiah dan maksimal tarikannya itu 300.000 untuk saldo minimum dan blokirnya itu nol. Saya mau nyetor nih, misal saya mau nyetor 500.000 rupiah. Nah, di sini kita bisa klik setor sebagai admin gitu ya. Nah, nanti akan muncul pop-up gitu. Pop-up di sini apakah data tersebut sudah benar dan kalau misalkan benar kita bisa klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti itu dan di sini juga sudah otomatis bahwa saldo simpanan sukarela saya itu ada di 800.000 rupiah. Nah, misalkan Bapak Ibu sekalian ini mau cetak slip atau cetak validasi, ini udah bisa ya Bapak Ibu sekalian, ini udah mendukung bahwa atas nama Sylvia yang dengan di kantornya kantor pusat, lalu unit kerjanya itu di kelompok A, jumlah uangnya 500.000, itu saya sudah menyerahkan atau menyetor untuk simpanan sukarela atau SS ya di sini sebesar 500.000 rupiah. Dan kalau Bapak Ibu sekalian koperasinya itu sudah terkoneksi dengan printer, itu juga bisa langsung klik cetak sekarang dan nantinya akan terhubung dengan printer Bapak Ibu sekalian seperti itu. Sebentar, mohon ditunggu Bapak Ibu sekalian, ini masih load ya. Nah, terus juga kalau misalkan eh, di sini itu mau ke simpanan pokok, terus juga simpanan wajib, atau di sini ada yang baru ya, simpanan si sukarela simapan. Sebentar, mohon ditunggu terlebih dahulu.
Mohon ditunggu ya Bapak Ibu sebentar, ini ada terkendala dari device-nya, harap ditunggu sebentar. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian sambil ini saya menunggu ya, Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian dalam misalkan tadi yang udah saya bahas itu tentang simpanan, boleh Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan, mangga boleh disampaikan melalui kolom chat atau Bapak Ibu sekalian bisa raise hand dan nantinya akan saya persilahkan untuk eh, bertanya gitu ya melalui kalau mau on mic seperti itu. Mbak Silvi? Iya, Bu. Oh, bisa ya? Saya pikir langsung harus pakai handset. Saya coba handset saya nggak ada yang on soalnya. Ah iya, masuk Bu suaranya Bu. Masuk Bagaimana ya? Bu? Oke. Mbak Silvi, Iya, sambil kita menunggu nih ya, iya, di iya. luar dari skema yang kita mau ini perjelas ini. Itu penggunaannya dia bisa untuk berapa connecting, Mbak, untuk program ini? Oh, untuk adminnya seperti itu ya Bu mungkin. Admin dan penggunanya. Oh, untuk penggunanya sendiri kami ini tidak dibatasi ya Bu ya. Karena jadi kalau misalkan nanti ketika koperasi Ibu bermitra dengan kami, nantinya kami akan memberikan super adminnya gitu Bu. Super admin di sini itu bisa juga salah satunya adalah menambahkan manajemen pengguna di sini Bu ada ya. Kita sambil ya. Ini di sini manajemen pengguna, jadi nanti super admin tersebut itu bisa menambahkan Bu terkait misalkan mau ada kasir, terus juga misalkan ada pengurus lain, ada manajer yang ingin memiliki akses dari aplikasi Sakti Online ini, itu juga bisa Bu melalui aplikasi Sakti Online ini. Jadi tidak dibatasi ya Bu ya. Dan juga jika misalkan di koperasi Ibu itu ada pengawasnya gitu Bu, terus juga ingin memiliki akses ke aplikasi Sakti Online tapi hanya melihat laporannya saja, itu juga bisa Bu. Oke, 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 oke. Jadi pembatasannya sesuai dengan fungsi ya, Mbak ya? Iya betul sekali Bu. Mhm, mhm, mhm. Oke, lanjut Mbak Silvi. Oke, Ibu, terima kasih. Baik, saya lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi sempat ada terkendala. Kita lanjut tadi di transaksi ya. Nah, di sini kalau misalkan kita ini mau setor, itu caranya seperti itu. Kita cek di sini Sylvia yang. Nah, misalkan di sini ada simpanan cadangan khusus gitu ya. Saya juga mau setor. Ini juga bisa gitu. Misal saya mau simpanan cadangan khusus itu saya mau setor, itu caranya juga sama. Jadi Bapak Ibu sekalian selaku misalkan admin atau pengurus koperasi itu bisa langsung dengan mudah gitu ya. Dan untuk kemarin itu sempat ditanyakan ya oleh Mbak Francisca dari KP Surya Wahyu soal bagaimana kalau misalkan anggota itu ingin top up top up saldo aplikasi Saktiling. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada di simpanan harian lalu rekening ponsel anggota dan pastikan sudah dibuka ya dan diharapkan membuka semua rekening ponsel anggota pengurus anggota koperasi yang sudah
memiliki aplikasi Saktiling. Jadi biar lebih mudah seperti itu. Nah, di sini bisa kita masukkan nominalnya berapa yang disetorkan oleh anggota koperasi, lalu bisa kita klik setor. Itu masih sama cara-caranya. Dan setelah ini, kan kalau misalkan anggota yang sudah melakukan setoran itu kita tuh nggak perlu repot-repot untuk mencatatnya atau misalkan kita harus ngejurnal secara manual karena melalui aplikasi Sakti Online ini di Koperasi Bapak Ibu sekalian kita tuh udah otomatis gitu ngejurnalnya tuh. Jadi transaksi-transaksi yang sudah dilakukan melalui aplikasi Sakti Online ini juga sudah otomatis terjurnal di menu ini bisa ke akunting lalu klik jurnal. Nah, di sini sudah ada ya bahwa pada tanggal 9 bulan 7 2025 nomor slipnya sekian di cabang 000 atau kantor pusat ya di sini tuh keterangannya bahwa Sylvia yang itu menyetor sebesar Rp500.000. Nah, Rp500.000 ini masuk di kas teller sebagai debit dan juga masuk di simpanan sukarela sebagai kredit seperti itu. Nah, terus juga kalau misalkan ternyata ada yang salah nih, human error dan lain sebagainya, atau misalkan anggota kooperasinya itu ternyata yang tadinya mau menyetor sebesar 500.000, saya maunya 300.000 aja deh, gimana ya kira-kira caranya? Nah, di sini, di aplikasi Sakti Online ini sudah menyediakan fitur tersebut, Bapak Ibu sekalian. Karena di jurnal ini bisa kita koreksi jurnalnya. Misal saya mau simpanan sukarelanya itu atas nama Sylvia ternyata itu bukan 500.000 tapi 300.000, kita bisa digeser ke sini lalu kita ini di kolom operasi ya kita pakai yang icon recycle ini ya. Nah, di sini tuh koreksi. Di sini muncul pop-up seperti ini kayak apakah betul ini ingin dikoreksi. Dan di sini juga sudah ada keterangan setelah melakukan koreksi jurnal disarankan segera melakukan input ulang jurnal yang telah dikoreksi baik melalui menu transaksi maupun melalui jurnal umum. Nah, ini bisa kita klik koreksi. Apakah Anda yakin akan mengkoreksi jurnal? Bisa kita klik OK, seperti itu. Dan di sini maka sudah otomatis akan ada tulisan koreksi ya. Koreksi V575 setoran simpanan sukarela. Nah, kalau misalkan udah dikoreksi, gimana lagi nih? Ketika kita sudah dikoreksi, seperti tadi yang sudah dijelaskan di pop-up-nya, kalau kita sudah mengkoreksi, kita juga melakukan transaksi ulang. Jadi di sini yang tadinya saya 500.000, saya ternyata atas nama Sylvia yang itu cuman 300.000 aja. Nah, tadi kan di sini simpanan sukarela itu udah jadi 800.000 ya, karena saya itu menyetornya di awal sebesar 500.000. Dan di sini karena sudah dikoreksi, itu juga menjadi 300.000 lagi. Dan saya baru mau nyetor lagi 300.000 nih. Kita bisa klik setor. Nah, lalu di sini sudah otomatis terjurnal lagi. Kita lihat. Nah, ini juga berarti kita sudah melakukan eh, transaksi yang baru gitu ya. Nah, maka untuk koreksi di sini itu tetap terdaftar, tetapi kalau misalkan di akhir itu sudah otomatis gitu ya, dia itu nggak terdaftar karena sudah dikoreksi pada jurnalnya. Dan juga kalau misalkan Bapak Ibu sekalian di sini kan ngelihat ya ada buka filter, tambah jurnal, juga tambah jurnal antar cabang. Bisa Bapak Ibu sekalian itu menambahkan jurnal secara manual. Loh, Pak, apa bedanya gitu kan? Tadi katanya segala transaksi yang ada di aplikasi Sakti Online itu bisa langsung terjurnal. Nah, ini kenapa kita menyediakan fitur tambah jurnal? Karena mungkin ada beberapa transaksi yang tidak ada atau tidak terdaftar di aplikasi Sakti Online. Misalnya, koperasi Bapak Ibu sekalian itu ingin membayar sewa rukonya atau mungkin ingin membayar listrik, membayar air dan lain sebagainya yang mana itu merupakan kebutuhan dari koperasi dan tidak terdaftar di aplikasi Sakti Online, Bapak Ibu sekalian itu bisa menambahkan jurnal secara manual di sini. Di sini juga bisa Bapak Ibu pilih apakah uang tersebut masuk atau uang tersebut keluar. Ini bisa klik ke uang keluar, lalu disesuaikan juga keterangannya itu transaksinya apa, nomor anggotanya siapa yang melakukan gitu. Misalkan nomor slipnya di sini otomatis ya, dan jenis-jenisnya ini kantor-kantornya juga otomatis. Nah, untuk perkiraan kredit, perkiraan debitnya itu bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan yang dilakukan transaksi Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, nanti juga dari jurnal ini sudah masuk langsung ke buku besar dan juga neraca. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk transaksi simpanan. Sebelum kita beranjak ke
pinjaman. Apakah Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin tadi saya menjelaskannya terlalu cepat gitu. Boleh Bapak Ibu sekalian kita diskusi bersama-sama untuk tadi yang udah saya jelaskan mengenai simpanan. Oke, baik Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait tata cara melakukan penambahan produk simpanan ataupun tata cara untuk melakukan setoran simpanan boleh ditanyakan sebelum lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pinjaman ya. Nanti akan dijelaskan kembali oleh Mbak Silvi. Boleh mungkin dari Koperasi Provinsi Lampung ada yang ingin ditanyakan Bu barangkali terkait simpanannya ya. Cara simpanan atau seperti apa itu bisa ditanyakan saja. Kemudian mungkin dari Ibu Francisca, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu terkait simpanan atau produk simpanan ini? Kalau misalkan ada yang belum paham atau belum mengerti, mungkin bisa ditanyakan saja agar dijelaskan kembali oleh Mbak Sylvie ya. Mbak Sylvie, apakah sudah siap untuk melanjutkan materi selanjutnya mengenai pinjaman? Sudah, sudah. Oke, baik. Mbak Oke. Sylvie dipersilahkan. Oke, mungkin belum ada yang ingin ditanyakan ya terkait tadi bagaimana cara menyeting produk simpanan dan juga cara melakukan setoran untuk simpanan itu. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Tadi kan udah simpanan, sekarang kita ke pinjaman. Nah, untuk kita cara melakukan pinjaman di sini sebelumnya masih sama ya seperti simpanan, kita itu harus setting produknya terlebih dahulu. Ini kita ke administrasi, lalu juga ada subfitur, di sini ada pinjaman, lalu kita ke produk terlebih dahulu. Nah, di sini bisa misalkan Bapak Ibu sekalian itu dari koperasinya punya produk baru gitu ya, ataupun misalkan produk-produk lainnya terkait pinjaman, Bapak Ibu sekalian juga bisa menambahkan di sini kodenya apa, lalu juga produknya apa, jenis jasanya di sini juga bisa dipilih, apakah akan flat, menurun, ataupun anuitas, dan jasanya juga bisa ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian berapa persen per tahunnya. Dan untuk metode jasa ini bisa dipungut secara harian, bulanan, maupun tahunan. Lalu di sini ada metode penentuan angsuran tetap, itu bisa non PMT atau juga PMT, lagi-lagi dikembalikan ke koperasi Bapak Ibu sekalian. Dan di sini juga apakah bisa simpanan ngambil simpanan dari mana gitu ya, dan persentase pendapatan jasanya itu berapa persen. Lalu apabila ada denda keterlambatan itu juga berapa persen per harinya. Dan di sini ada persentase penalti pelunasan dikali sisa pokoknya itu berapa persen. Lalu untuk di sini akun-akun perkiraan ya seperti debit pencairan, kredit pencairan, pendapatan, kredit pendapatan, lalu juga ada debit penyisihan jasa pinjaman, kredit penyisihan jasa pinjaman, debit denda jasa, kredit denda jasa, lalu ada debit administrasi dan juga kredit administrasi itu masuknya ke akun-akun yang mana seperti itu. Di sini untuk di aplikasi demo ini, kita itu sudah memiliki ceritanya punya 4 produk gitu ya, punya 4 produk pinjaman. Ada pinjaman umum anuitas, ada pinjaman umum flat, pinjaman umum menurun, dan juga PMK atau pinjaman modal kerja. Nah, di sini coba kita lihat dulu aja ya, yang udah ada. Di sini saya buka pinjaman umum anuitas. Di sini kodenya itu PUA ya, Bapak Ibu sekalian. Lagi-lagi, sebetulnya untuk kode itu dikembalikan ke Bapak Ibu sekalian, cuman ini biar kita sama-sama lebih memudahkan aja gitu. Jadi lebih ke inisial-inisial produk yang ada. Lalu di sini jenis jasanya karena pinjaman umum anuitas, jenis jasanya juga anuitas. Lalu jasanya itu 12% per tahun dengan metode jasanya itu bulanan. Lalu metode penentuan angsuran tetapnya itu PMT dan tidak termasuk simpanan. Persentase pendapatan jasanya itu 100%, tidak memiliki persentase denda keterlambatan atau penalti pelunasan. Nah, untuk akun-akunnya di sini juga sudah diisi gitu ya, ada di piutang umum, lalu casteller, dan denda dan lain sebagainya seperti itu. Nah, begitu juga sama halnya untuk pinjaman umum flat.
juga pinjaman umum menurun atau mungkin ada pinjaman-pinjaman lainnya yang diberlakukan di koperasi Bapak Ibu sekalian seperti itu. Ini untuk ke setting produk pinjaman. Nah, di sini kalau misalkan sebelum ke pengajuannya kita itu ada dokumen ya Bapak Ibu sekalian. Dokumen itu fungsinya apa sih? Jadi di sini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu ingin ada dokumen seperti surat-surat gitu ya. Di sini kami juga sudah menyediakan template-nya gitu ya. Di sini ada jenis dokumennya itu ada kuasa menjual barang, perjanjian hutang, pernyataan memindahtangankan, serah terima jaminan penerimaan, dan juga serah terima jaminan pengembalian. Nah, di sini itu ada nomor rekeningnya, lalu juga di sini kami sudah menyediakan template dokumen pinjaman gitu. Nah, di sini itu juga masih bisa diedit-edit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ini ingin menyesuaikan isinya mungkin ada yang tidak sesuai dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian bisa ngedit gitu, mau poin-poin atau butir-butir tertentu ada yang ingin direvisi dan lain sebagainya, itu juga Bapak Ibu sekalian diperkenankan untuk editnya tuh melalui ini. Jadi biar nanti pada saat pencetakan dokumen itu sudah sesuai dengan kesepakatan yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Di sini ceritanya ada perjanjian hutang piutang ya. Nah, di sini untuk nomor SPP atau SPK-nya itu yang tadi di pengajuan di sini ada pada hari ini Senin tanggal 7 Juli. Nah, di sini ada semuanya perjanjian-perjanjiannya itu sudah ditulis gitu di sini. Nah, jadi lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin mengajukan pinjaman, itu dokumennya kami sudah menyediakan beberapa template di sini, tentunya bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, lanjut kita di sini ada pengajuan pinjaman. Di sini kita ke pengajuan pinjaman. Di sini kan ada pengajuan baru ya. Kalau misalkan saya itu ceritanya kucuk kucuk kucuk, saya datang ke anggota ke koperasi gitu. Terus saya tuh mau ngajuin pinjaman nih, saya mau minjem 5 juta buat liburan gitu misalkan. Nah, di sini bisa dicari dulu nih apakah saya itu terdaftar atau tidak nih di koperasi tersebut. Nah, kita cari dulu apakah ada nama Sylvia yang, oh ternyata ada, berarti memang saya merupakan anggota koperasi tersebut. Nah, di sini juga, oh ternyata di sini udah ada notifikasi bahwa saya itu memiliki satu pinjaman yang masih aktif ya Bapak Ibu sekalian, tapi udah mau minjem lagi, mana buat liburan lagi kan. Jadi ke tanggal pengajuan ini udah otomatis ya tanggal 9 Juli 2025. Terus juga di sini nama lengkap itu udah ada ya nama lengkap, kemudian juga unit kerja, lalu nomor identitas dan di sini juga ada nomor ponsel. Nah, bisa diisi juga nih kira-kira saya itu memiliki jumlah tanggungannya itu berapa? Misalkan apakah saya itu punya anak atau kan kalau misalkan saya perempuan itu suami nggak masuk jumlah tanggungan ya sepertinya ya, tapi bisa juga gitu. Saya misalkan memiliki tanggungannya itu 3 orang atau kalau misalkan emang masih lajang itu bisa ditulis tanggungannya itu 0. Nah, di sini saya udah ada tanggal menjadi anggotanya itu tanggal 30 Juni. Saya juga memiliki saldo modal itu 1.200.000 dan saldo non modalnya itu 240.000 rupiah. Nah, perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa ada beberapa informasi tambahan yang wajib itu untuk diisi. Yang wajib untuk diisi ini yaitu status rumah ini bisa dilihat gitu ya, bisa kita checklist apakah anggota tersebut itu status rumahnya apakah milik sendiri, keluarga, dinas, ataupun kontrak atau sewa. Misalkan saya itu status rumahnya sudah punya sendiri, ini berarti bisa diisi di sini. Dan juga pekerjaannya, ini juga merupakan salah satu yang dapat dipertimbangkan gitu ya. Ketika anggota koperasinya itu ingin mengajukan pinjaman. Jadi untuk status rumah dan pekerjaan ini wajib untuk diisi ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk yang lainnya itu kembali lagi bisa diisi ataupun dikosongkan. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian memang butuh informasi lengkap untuk pertimbangan dan lain sebagainya, itu juga bisa dilengkapi juga. Dan juga untuk informasi tambahan ini bisa diisi di saat yang misalkan orang tersebut itu ingin melakukan pinjaman atau diisinya juga menyusul seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kemudian kalau di sini udah ada data pribadi, kita langsung masuk ke pengajuan pinjaman. Nah, tadi nih saya itu misalkan mau meminjam nih, walaupun sebelumnya saya itu memiliki satu pinjaman yang masih aktif, tapi saya itu mau minjem lagi. Nah, ini bisa kita tulis di sini produk pinjaman, apakah masuknya ke
saya itu maunya yang anuitas atau flat atau menurun. Misalkan saya itu maunya yang flat gitu ya. Dan jangka waktunya misal saya mau dicicil selama 6 kali angsuran. Tujuan pinjamannya misal liburan, lalu besar pinjamannya sebesar 5 juta rupiah. Lalu pinjaman yang kedua berarti ya, karena sebelumnya saya memiliki satu pinjaman yang masih aktif. Di sini juga eh, ada gitu, ada di sini angsuran akan disetor apakah melalui tunai atau debit tabungan atau BCA Giro, Bank Mandiri Giro, Bank Mandiri, Kas Penampung ataupun simpanan wajib. Nah, jadi kalau misalkan untuk ada orang atau anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman itu bisa sampai sini aja gitu. Misalkan dia pengajuan pinjaman, tetapi jika ingin dilengkapi itu juga diperkenankan gitu ya. Misalkan ingin dilengkapi data penghasilan dan pengeluaran tiap bulannya, misalkan penghasilan tetapnya berapa, penghasilan istri atau suami. Di sini juga kan misal mau dilampirkan surat keterangan dari tempat kerja atau slip gaji gitu. Nah, terus juga data tambahan, lalu misalkan saya tuh ada jaminan pinjaman. Nah, saya ini misalkan ingin meminjam sebesar 5 juta dan saya juga ingin mengajukan eh, jaminan pinjamannya itu bisa kita tulis nih, saya mau memiliki jaminan pinjaman, itu jaminannya misal BPKB motor gitu ya. BPKB motor. Nah, ini nilai perkiraannya berapa? Misalkan nilai perkiraannya 7 juta. Terus status pengikatannya itu tanda tangan atas materai, tanggal pengikatannya itu misal di tanggal 9 nilai hak tanggungannya bisa kita jenis jenis jaminan di sini. Oh, di sini BPKB motor. Seperti itu. Dan jika misalkan saya itu mau ada foto jaminannya nih, Bapak Ibu sekalian selaku admin koperasi atau pengurus koperasi gitu ya juga bisa menambahkan tambah foto jaminan di sini. Itu kita bisa menyimpan nomor anggota tuh berarti dari yang bisa kita lengkapi nomor anggota seperti itu ya. Oh, iya. Nah, di sini nomor anggota lalu juga nilai hak tanggungan, misalkan nilai hak tanggungannya 5 juta. Lalu bisa kita klik simpan. Nah, maka di sini sudah ada jaminan pinjaman itu, saya misalkan BPKB motor, seperti itu. Dan ini masih belum ada foto jaminannya. Lalu bisa langsung kita klik simpan, seperti itu. Jadi anggota tersebut itu sudah masuk bahwa dia itu mengajukan pinjaman sebesar 5 juta rupiah dengan kebutuhan sekian. Lalu di sini ketika kita klik ini masih kosong ya Bapak Ibu sekalian, dan juga status pengajuannya itu baru. Kita tuh belum entah itu dia apakah ditangguhkan, apakah ditolak atau misalkan disetujui seperti itu. Nah, ketika misalkan nih ini sebagai admin koperasi dulu gitu ya. Admin koperasi itu biasanya cukup kita input dan untuk persetujuannya itu baru bisa misal dalam jangka waktu 3 kali 24 jam gitu. Nah, nanti ketika kita ingin mengecek atau kita ingin memutuskan apakah anggota koperasi tersebut itu di ACC atau tidak pinjamannya, bisa kita klik di sini di bagian OPR, itu bisa klik yang icon edit. Nah, di sini kita misalkan kita ini mau menganalisa nih apakah anggota tersebut itu kita kasih atau enggak si pengajuan pinjamannya di ACC atau enggak. Nah, di sini misalkan sebagai kasir mau ada catatan tentang anggota tersebut, apakah yang sebelum-sebelumnya itu angsurannya bagus atau tidak, atau misalkan dia itu sekiranya kalau diberikan pinjaman itu amanah atau tidak dan lain sebagainya itu juga bisa dicatat di sini oleh kasirnya. Lalu kita juga bisa menganalisa pinjaman oleh analisa pinjaman ya. Nah, di sini kode analisnya, lalu juga kantornya, tanggal, itu kalau misalkan untuk analis itu biasanya juga ada di manajemen pengguna tadi,
sebagai analis gitu misalkan. Nah, di sini bisa kita tambahkan kode analis dan dari analis tersebut itu kira-kira keterangannya apa nih tentang eh, anggota koperasi yang mengajukan pinjaman tersebut dan di sini juga bisa oleh account officer di kantornya mana nanti tanggalnya itu otomatis di sini dan keterangannya apa. Nah, dan jika kalau ada data tambahan dari analisa pinjaman misalkan udah mau survei nih eh, ke rumah anggota koperasi tersebut. Nah, terus kita mau foto misalkan entah itu rumah ataupun misal warung dan lain sebagainya, itu juga kita bisa menyertakan foto-foto tersebut di sini. Ada choose file di sini, foto 1 sampai dengan foto 5. Dan di sini juga kita bisa menyertakan hasil surveinya seperti apa. Apakah anggota tersebut memang sudah layak untuk diberikan pinjaman oleh koperasi atau tidak. Dan di sini kolektor pinjaman juga sama, itu bisa mengisi keterangannya, lalu juga, nah, keputusannya tuh di sini, di persetujuan pinjaman. Apakah anggota tersebut itu disetujui atau ditangguhkan atau ditolak. Dan di sini juga kan secara otomatis ya pengajuan pinjaman dari yang sebelumnya itu ditulisnya itu 5 sebesar 5 juta rupiah, analisa pinjaman sebesar 5 juta rupiah, dan di sini apakah persetujuan pinjamannya itu sebesar 5 juta juga, atau misalkan karena Sylvia yang itu sebelumnya udah memiliki pinjaman. Terus kayaknya dia yang di ACC nggak 5 juta deh, tapi cuma 3 juta aja. Nah, maka di sini kita bisa edit gitu ya. Misalkan yang di ACC itu hanya sebesar 3 juta rupiah dengan biaya provisi 200 ribu rupiah. Dan di sini administrasi kalau misalkan mau ditambahkan bisa, cuman kalau enggak, itu enggak masalah gitu ya. Dan di sini dana sosialnya 50 ribu, di sini ada masuk RPA 50 dan administrasi di sini 5.000 dan juga jangka waktunya itu atau angsurannya 6 kali dan di sini jasanya itu 12% per tahun dan karena tadi pengajuannya itu merupakan flat maka di sini kita checklist di bagian flatnya. Nah, 12% per tahun berarti 1% per bulannya gitu ya jasanya. Dan di sini di keputusan pinjaman itu baru disetujui, ditangguhkan atau ditolak. Karena ini sudah disetujui walaupun uh, itu sebesar 3 juta rupiah, jadi kita kliknya disetujui aja. Nah, untuk nomor SPP atau SPK ini boleh dikosongkan karena ketika kita klik simpan di sini, nantinya nomor SPP atau SPK-nya itu sudah otomatis di-generate oleh sistem. Nah, di sini juga kalau misalkan ada persyaratan tambahan untuk anggota koperasi tersebut jika pinjamannya disetujui, itu juga bisa di sini menambah. Misal dia disetujui kalau menambah simpanan sahamnya sebesar berapa, atau misalkan dia itu harus ada agunan tambahan dan nilai perkiraan agunan tambahannya itu berapa. Ketika itu semua sudah diisi, lalu bisa kita klik simpan di sini. Nah, di sini juga kan nomor SPP atau SPK harus diisi jika pinjaman disetujui. Apakah Anda ingin dibuatkan nomor SPP oleh sistem? Kalau misalkan mau di-generate otomatis oleh sistem, itu bisa kita klik OK. Nah, maka dari itu nantinya kita yang tadinya di sini status pengajuannya itu baru menjadi status pengajuannya itu disetujui. Dan di sini kita bisa ngecek nih dokumennya. Nah, yang tadi tuh kan ada dokumen ya di pinjaman itu kan. Kalau misalkan atas nama Sylvia yang ini, kita tuh memerlukan dokumen-dokumen ini seperti kuasa menjual barang, ada perjanjian hutang, pernyataan memindah tangankan, serah terima jaminan untuk penerimaan, dan juga serah terima jaminan untuk pengembalian itu bisa dicetak di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk disimpan gitu ya berkas-berkasnya atau file-filenya oleh koperasi Bapak Ibu sekalian agar semuanya itu clear juga gitu, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini juga udah ada yang bertanda tangan siapa, lalu disebut sebagai pihak pertama dan sebagainya sampai dengan di sini akan ada tanda tangannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk pengajuan pinjaman dan juga untuk ACC pinjaman. Tapi belum selesai sampai situ karena itu tuh hanya sekedar pengajuan di sistemnya aja. Kita itu belum mencairkan pinjaman yang dipinjam oleh anggota koperasi atas nama Sylvia yang ini. Nah, gimana sih cara kita untuk eh, mencairkan pinjamannya? Kita ke transaksi, lalu kita ke tarikan di sini ya. Nah, kita cari di sini atas nama Sylvia yang
Itu tadi karena kita udah sebelumnya di simpanan itu sudah membahas mengenai cara buka rekening, begitu juga halnya ketika pinjaman itu sudah harus dibuka juga rekeningnya gitu. Kita harus sudah pastikan apakah atas nama Sylvia yang sudah dibuka atau belum rekening pinjamannya. Misalkan tadi saya tuh meminjam untuk pinjaman umum flat, berarti kita juga harus make sure di sini. Eh, kita make sure terlebih dahulu buka rekening pinjaman. Nah, di sini kita udah buka rekening di pinjaman umum flat gitu ya. Lalu kita klik simpan. Nomor pengajuan. Oh, ini pengajuan misalkan saya mau karena ada dua ya, berarti kita yang flat yang 3 juta tadi aja. Nomor pengajuannya ini yang sebelumnya karena sudah ada, terus bikin lagi gitu. Nah, ketika kita cek informasi rekening, itu di pinjamannya, ya, karena sebelumnya udah, kita di sini kan yang 37 yang baru itu ya. Ini masih 0 rupiah karena belum belum dicairkan. Nah, kita cairkannya ke sini, ditarikan, lalu kita cari atas nama Sylvia. Nah, di sini ke pinjaman. Nah, di sini untuk pinjaman umum flat tadi udah ada gitu ya. Pinjaman umum flat itu saya mau pinjam yang tadinya 5 juta, terus juga yang di ACC ternyata hanya 3 juta rupiah. Di sini juga sudah otomatis ya Bapak Ibu sekalian, udah ada informasi-informasinya dengan jangka waktunya itu 6 bulan, lalu biaya provisinya itu 200.000, ada dana sosial, lalu juga administrasinya itu sekian, dan udah otomatis masuk RPA itu 50.000 dengan total potongan sebesar 325.000 rupiah. Nah, jadi untuk pinjaman yang tadi 3 juta itu tidak benar-benar diberikannya itu sebesar 3 juta rupiah, tapi yang diterimanya oleh anggota koperasi itu sebesar 2.675.000 rupiah. Nah, setelah ini gimana? Bisa kita klik cairkan. Apakah datanya sudah benar? Dan kalau sudah benar, maka pinjaman itu sudah bisa diberikan ke anggota koperasi atas nama Sylvia yang gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat detailnya untuk pinjaman umum flat tersebut. Nah, di sini kan udah detailnya itu ada ya, pinjamannya itu sebesar 3 juta rupiah, karena belum saya bayar dan lain sebagainya, itu masih seperti ini untuk mutasi pinjamannya. Dan kalau misalkan mau cetak buku, cetak cover, itu juga bisa di sini. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu sekalian ya untuk transaksi cara menarik pinjaman yang udah dilakukan. Jadi kalau misalkan anggota koperasi tersebut itu ingin melakukan simpanan, ingin melakukan pinjaman, tentunya dengan sangat mudah melalui aplikasi Sakti Online ini, semuanya itu bisa langsung diotomatisasi gitu ya. Jadi semuanya itu bisa saling keterkaitan tanpa perlu repot-repot. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini juga maka udah otomatis nih ada di menu akunting, terus juga ke menu jurnal. Ini udah langsung ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Sylvia yang itu pinjaman umum flat itu sebesar 3 juta rupiah, tapi sudah ada otomatis di provisi gitu, ada biaya provisi. Di provisi itu berarti di debitnya 200.000 rupiah, dan untuk di kreditnya itu 200.000 rupiah di debit kas penampung 200.000, dan juga di kredit piutang anggota provisi itu 200.000. Dan ini udah langsung terpotong gitu untuk administrasi, lalu juga dana sosial, dan ada administrasi juga yang di sini untuk pencairan. Yang di sini kan administrasinya itu kalau misalkan ada administrasi tambahan gitu ya dari koperasinya. Nah, di sini juga ada langsung dia melakukan setoran rekening ponsel anggota. Seperti itu. Jadi sudah secara otomatis semuanya itu terjurnal gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu repot-repot. Misalkan ketika ada anggota yang sudah melakukan pengajuan pinjaman dan ingin dicairkan, itu semuanya sudah masuk berapa berapa ribu rupiah yang masuk ke RPA, berapa ribu rupiah yang masuk ke administrasi, dana sosial dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah,
untuk tadi yang sudah saya jelaskan mengenai simpanan dan juga pinjaman, apakah Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu atau ingin didiskusikan dari apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, boleh, Mangga. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah jelas apa yang dijelaskan oleh Mbak Silvi? Apabila belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya silahkan ditanya tentang simpanan maupun pinjaman caranya seperti apa atau mungkin ada yang terlewat nih bisa ditanyakan kembali terkait cara setoran maupun pinjamannya seperti apa itu bisa ditanyakan lagi saja di kolom chat Zoom. Ini dari Bu Francisca nih. Kak Silvi, kalau saya lihat di Sakti Link itu kan ada menu pinjaman juga. Apakah nasabah bisa melakukan pengajuan pinjaman secara mandiri melalui Sakti Link tersebut? Kalau iya, step by step-nya bagaimana? Nah, ini mungkin bisa Oke. dijawab oleh Mbak Silvi langsung ya. Iya, saya langsung jawab ya. Terima kasih banyak Mbak Dinda yang sudah membacakan pertanyaan dari Mbak Francisca. Betul sekali Mbak Francisca bahwa di aplikasi Saktiling ini ada menu pinjaman juga gitu ya, dan anggota juga bisa melakukan pinjaman secara mandiri. Nanti setelah ini saya jelaskan bagaimana cara jika anggota itu ingin melakukan pinjaman melalui aplikasi Saktiling. Seperti itu. Jadi mohon ditunggu ya. Oke, terima kasih kembali. Baik, saya lanjut ya. Di sini tadi kita udah membahas nih mengenai simpanan, bagaimana cara melakukan simpanan, dan juga bagaimana cara melakukan pinjaman. Nah, selain itu, melalui aplikasi Saktiling juga, kita itu, Bapak Ibu sekalian itu bisa melakukan import nih ya. Oke, di sini kita juga bisa melakukan import. Nah, import itu maksudnya apa sih? Import itu jika misalkan Bapak Ibu sekalian itu ada di periode tertentu itu ada yang terlewat gitu untuk masukin eh, data-data dari anggota koperasinya seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu sekalian itu ingin mengolah di periode-periode tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian itu bisa mengimport lewat sini. Misalkan ada yang terlewat di misal di bulan Februari gitu, ada terlewat di bulan Februari, Maret, atau April. Nah, untuk di 3 bulan tersebut, Bapak Ibu sekalian itu harus uh, importnya itu per periode gitu ya. Misalkan di bulan Februari itu terlewat, Maret juga terlewat, dan April juga terlewat. Tapi Bapak Ibu itu hanya boleh mengimportnya itu per periode aja. Gimana sih cara import setoran simpanan? Ini bisa Bapak Ibu sekalian langsung download template. Lalu di sini akan ada template import setoran simpanan. Nah, untuk setoran simpanan ini Bapak Ibu sekalian itu harap diisinya per kategori gitu ya. Nah, di sini misalkan produk simpanannya itu kan ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan harian, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu diharapkan mengimportnya itu agar bisa terbaca oleh sistem kami itu sesuai dengan produk-produknya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian bisa melengkapi itu dari nomor anggota, lalu juga nomor rekeningnya. Nomor rekening itu bisa dicek tadi ya di informasi saat buka rekening itu, nomor rekening, terus juga nilainya berapa, dan tanggalnya itu tanggal berapa. Dan harus dipastikan juga bahwa Bapak Ibu sekalian itu mengisi import ini itu menggunakan teks gitu. Ini nanti akan ada muncul Excel-nya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk lagi-lagi ini berfungsi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian kalau misal ada yang terlewat dan tidak menggunakan aplikasi Sakti Online ini, dan untuk sandinya ini bisa menggunakan PGH, lalu Bapak Ibu sekalian itu bisa mengupload si
file yang tadi udah diisi, ini choose file di sini, lalu bisa mengupload di sini, lalu Bapak Ibu juga harus make sure gitu, apakah datanya itu sudah benar sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Nah, nanti juga bisa Bapak Ibu sekalian itu mengklik import. Sama halnya juga di sini untuk setoran, angsuran, realisasi, tarikan dan juga jurnalnya. Nah, di sini tadi yang sudah saya sebutkan di sini bisa pilih produknya apakah setoran simpanan itu ke simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, harian, RPA, sukarela simapan, berjangka 24 ataupun cadangan khusus. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu tertinggal gitu untuk melakukan transaksi melalui aplikasi Sakti Online dan tetap mau terjurnal di aplikasi Sakti Online ini, Bapak Ibu sekalian ini nggak perlu harus input satu-satu, tapi Bapak Ibu sekalian ini bisa melakukan import melalui menu ini. Seperti itu. Nah, terus juga selain import, di sini juga kita itu ada daftar tagihan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di menu ini itu ada yang namanya daftar tagihan. Maksud daftar tagihan itu kayak gimana sih? Jadi misalkan ini biasanya digunakan oleh Kopkar ya atau koperasi karyawan. Misal ada daftar tagihan yang mau langsung di payroll gitu atau misalkan yang mau langsung dipotong ke misal ke gaji karyawan dan lain sebagainya itu juga bisa melalui ini. Jadi langsung ada pemotongan. Ini juga bisa diimport juga berkas-berkas spreadsheet-nya itu bisa kita menggunakan menu ini, menu daftar tagihan. Dan juga di sini selain itu ada yang namanya tagihan pinjaman ya Bapak Ibu sekalian. Di sini di tagihan pinjaman bisa kita melihat nih untuk orang-orang tersebut itu kira-kira dia memiliki tagihan pinjaman atau tidak. Nah, di sini misalkan dari bulan Juli 2025 ya sampai dengan misalkan bulan apa gitu itu kita tuh mau ngeliat nih apakah ada yang memiliki pinjaman dan lain sebagainya. Nanti juga akan ada nanti nanti kalau misalkan ada itu di sini kita bisa melihat nih tagihan pinjamannya. Ini kita misal mau nyari nama anggotanya Sylvia gitu ya. Kita coba lihat apakah dia memiliki tagihan pinjaman. Oh, kita harus tulis di sininya dulu. Jadi intinya untuk ini tuh kita kalau misalkan kita mau lihat nih tagihan pinjaman yang anggota koperasi tersebut miliki itu siapa-siapa aja dan berapa dan apakah sudah dilunasi atau belum, itu juga bisa kita melalui tagihan pinjaman ini. Dan selain itu, kita juga di sini di aplikasi Sakti Online ini kita bisa melihat laporannya gitu ya. Sebentar. Nah, di sini kita bisa melihat laporan, baik laporan anggota, laporan simpanan, laporan pinjaman. Nah, di sini kan ada saldo simpanan nih. Ini kita pilih akses. Nah, di sini kita bisa melihat, misalkan orang-orang tersebut gitu memiliki simpanannya itu ada berapa dan juga di sini ada total simpanan dari orang. Nah, untuk di aplikasi ini ceritanya ada total simpanannya itu sebesar 41.791 rupiah. Dan di situ juga di sini ada nama Sylvia yang ya bahwa dia itu mencoba di modal gitu melakukan simpanan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan juga ini untuk pinjaman juga sama ya. Di sini juga sudah terekap laporan-laporannya. Nah, untuk laporan ini juga bisa diakses oleh misalkan oleh pengawas koperasi dan lain sebagainya bisa melihat laporan-laporan. Nah, di sini ada saldo pinjaman. Ini unit kerjanya kita pilih terlebih dahulu. Semua provisi. Seperti itu. Nanti juga kita tuh akan menemukan laporan saldo pinjamannya itu berapa. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk laporan-laporan yang ada di sini juga tentunya sudah terekapitulasi ya melalui aplikasi Sakti Online ini dengan sangat mudah. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke menggunakan aplikasi Sakti Link, cara
cara kita mengajukan melalui aplikasi Saktiling itu Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan gitu ya sebelum saya menjelaskan mengenai cara pengajuan melalui aplikasi Saktiling ini. Boleh sambil saya menyiapkan untuk cara pengajuan aplikasi melalui aplikasi Saktiling ini. Oke, berikut ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita buka dulu aplikasi Saktiling-nya. Kemarin juga kita sudah ada gitu ya tentang aplikasi Saktiling, bagaimana ada fitur-fitur apa aja dan juga bagaimana cara mengaplikasikan fitur-fitur yang ada di Saktiling. Dan selain itu, kita juga bisa melakukan pinjaman nih. Jadi anggota koperasi itu bisa melakukan pinjaman secara mandiri melalui aplikasi Saktiling tanpa perlu misal anggota koperasinya itu harus ke koperasi terlebih dahulu, harus ke kantor koperasinya. Anggota juga bisa melalui aplikasi Saktiling. Di sini kita ada pinjaman ya, ada menu pinjaman dan kemarin juga saya sudah menjelaskan mengenai kita juga di sini bisa melakukan simulasi ketika kita ingin meminjam dengan dengan nominal tertentu gitu dan produknya apakah ingin menurun, anuitas, flat atau pinjaman modal kerja seperti itu. Dan di sini kita kalau ingin melakukan pinjaman, di sini saya sebelumnya udah pernah melakukan pinjaman pada hari Kamis tanggal 3 Juli itu sebesar 5 juta dan disetujui. Lalu pada tanggal 2 Juli saya sebesar 8 juta rupiah namun ditolak seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita ini ingin mengajukan pinjaman, kita bisa klik ada tanda tambah gitu ya, ada icon tambah di sini. Kita bisa nambah di sini, lalu kita bisa pilih produknya. Anggota tersebut itu bisa memilih apakah dia ingin mengajukan pinjaman secara flat atau menurun atau anuitas atau modal kerja. Misalkan melalui aplikasi Saktiling ini, saya itu ingin pinjaman umum menurun dan nilai pinjamannya sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk jangka waktunya, misal saya mau bayar itu selama 3 bulan dan tujuan pinjamannya itu saya boleh, saya mau isi ceritanya biaya sekolah. Dan untuk jaminannya, apakah saya akan ada jaminan atau tidak? Misalkan jaminannya itu mau sertifikat rumah. Di sini juga ada data anggota gitu ya. Terus juga data pekerjaan. Nah, jadi kalau misalkan di sini itu kita tidak bisa menambahkan ya Bapak Ibu sekalian melalui aplikasi ini karena anggota tersebut itu sudah terdaftar atau data-datanya itu sudah ada melalui aplikasi Sakti Online. Dan di sini cukup mengajukan pinjamannya saja. Dan di sini kita bisa klik ajukan pinjaman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa saya ini pada tanggal 9 Juli 2025 itu mengajukan pinjaman sebesar 1 juta rupiah dengan jangka waktunya itu 3 bulan. Dan untuk status pengajuannya sendiri ini masih belum diproses. Nah, gimana sih caranya biar admin tersebut tahu gitu atau mau biar memproses pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi melalui aplikasi Saktiling ini? Kita itu bisa membukanya melalui aplikasi melalui Saktiling dashboard ya Bapak Ibu sekalian. Sebentar, kita buka Saktiling dashboard yang masih sama sebetulnya untuk websitenya, tapi ini pakainya yang slash admin. Yang kemarin pada saat Saktiling itu juga sudah dijelaskan bagaimana cara mengaplikasikan melalui Saktiling dashboard. Ini kita stop share yang ini dulu.
Nah, di sini ya, di sini kita ke apa namanya ke Sakti Link Dashboard ini, lalu kita bisa melihatnya di sini. Nah, di sini kan ada beberapa menu ya di atas ini. Ada registrasi anggota simpanan dan pinjaman lokasi, laporan pesan pengaturan dan juga logout. Nah, di sini kita ke bagian pinjaman. Nah, di sini sudah ada pengajuan pinjaman biasa. Maka coba kita cari atas nama Sylvia. Di sini pada tanggal 9 Juli 2025 sudah ada bahwa melalui aplikasi Saktiling, Sylvia itu bisa kita lihat di sini, lihat detail pemohon pinjamannya, dia itu meminjam sebesar 1 juta rupiah dengan jangka waktunya 3 kali angsuran, tujuan pinjamannya itu biaya sekolah gitu. Nah, kita kalau misalkan mau approve atau misalkan mau ACC melalui pinjaman Sylvia ini itu nggak bisa melalui aplikasi Saktiling Dashboard ini, tapi kita juga bisa menyalin data di sini. Menyalin data itu fungsinya untuk apa? Untuk menyalin data pinjaman itu fungsinya nanti dia langsung ditransfer ke aplikasi Sakti online-nya gitu. Jadi kita bisa klik salin data. Apakah Anda yakin ingin menyalin data pengajuan pinjaman untuk diproses? Maka jika kita klik OK, nah, data pengajuan pinjaman sudah disalin dan siap untuk dianalisa. Lalu kita ke aplikasi Sakti Online nih. Nah, yang tadinya itu belum muncul ketika kita sudah menyalin data melalui aplikasi Saktilink Admin tadi atau Saktilink Dashboard, ini sudah ada pinjaman terbaru yang dilakukan oleh Sylvia. Nah, yang ini ya, yang ini ada baru nih. Ini pengajuan pinjamannya sebesar 1 juta rupiah dan juga dilakukan hal yang sama gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini kan yang sebelumnya itu saya melakukan pinjaman sebesar 5 juta, yang disetujuinya itu hanya 3 juta, langsung gitu melalui aplikasi Sakti Online. Dan kalau ini, saya itu anggota koperasi itu mengajukan pinjaman secara mandiri melalui aplikasi Sakti Link. Dan di sini juga ketika sudah disalin, kita juga bisa mengoperasikan nih apakah kita itu ingin apakah kita itu ingin menyetujui atau misal mau menolak atau ditangguhkan. Ini bisa pakai di menu operasi lalu kita klik icon pensil atau di sini edit. Itu juga hal yang sama kita berlakukan gitu. Di sini bisa kita klik yang tadi ya, yang icon operasi. Ini kita klik edit dan di sini juga kan karena yang sebelumnya itu saya udah memiliki satu pinjaman lalu ditambah juga menjadi dua pinjaman. Nah, ini juga hal yang sama bisa kita ulangi untuk pinjaman yang ini. Di sini persetujuan pinjamannya, misal kita langsung ke sini ya, apakah dapat disetujui atau ditangguhkan atau ditolak. Nah, karena sebelumnya misalkan atas nama Sylvia yang itu sudah memiliki dua pinjaman, jadi pinjaman yang sekarang itu mau ditolak aja deh karena yang sebelumnya juga belum keangsur gitu. Lalu keputusan pinjamannya bisa kita klik di sini ditolak, lalu kita klik simpan. Jenis pekerjaan. Oh, yang ini kita kembali lagi milik sendiri. Di sini karyawan. Nah, maka di sini sudah ada status pengajuannya itu ditolak. Untuk tampilan di handphonenya bagaimana? Sebentar saya tunjukkan. Nah, ketika tadi di aplikasi Sakti Online itu saya sudah ditolak pengajuannya, maka ketika saya klik ke pinjaman, lalu pengajuan,
di sini sudah secara otomatis ada statusnya gitu ya, yang tadinya status pengajuan saya itu masih belum diproses, tapi di sini karena tadi di aplikasi Sakti Online itu saya ditolak, maka di sini juga status pengajuan saya sudah ditolak. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kita sudah membahas ya mengenai bagaimana cara kita itu men-setting produk simpanan, lalu juga bagaimana cara saya itu melakukan setoran dan bagaimana cara melakukan setting produk pinjaman, lalu ingin mengajukan pinjaman sampai dengan pencairan pinjaman dan lain sebagainya itu juga sudah dilakukan melalui aplikasi Sakti Online ini secara mudah ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga melalui aplikasi Sakti di mobile apps ini yang dapat digunakan melalui yang dapat digunakan dengan Android maupun user iOS gitu ya, dengan mudah untuk Sakti ini bisa melakukan pinjaman secara mandiri. Jadi anggota koperasi itu diberikan banyak kemudahan melalui aplikasi Sakti ini. Tentunya hal-hal tersebut itu dapat mendukung koperasi Bapak Ibu sekalian agar bisa semakin maju gitu ya, semakin berkembang dan juga mengikuti perkembangan zaman karena sampai saat ini aplikasi-aplikasi yang sudah di provide oleh kami atau yang sudah disediakan oleh kami ini terus melakukan perkembangan gitu, terus juga melakukan uh, inovasi-inovasi tentunya untuk mendukung koperasi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan tentang kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Boleh Bapak Ibu sekalian itu sampaikan kepada kami karena kami sangat terbuka dengan apa yang ingin Bapak Ibu ketahui tentang aplikasi Sakti Online ini. Seperti itu. Dan untuk penyampaian materinya sudah selesai, saya kembalikan dulu ke Mbak Dinda. Boleh Mbak Dinda silakan. Baik, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait unit simpan pinjam yang sudah dijelaskan barusan oleh Mbak Silvi, apabila masih ada yang bingung, itu bisa ditanyakan kembali ya pada kolom chat Zoom, atau mungkin ada yang terlewat tadi terkait penjelasannya, ini bisa ditanyakan saja agar bisa dijelaskan kembali. Mungkin dari Koperasi Konsumen Provinsi Lampung ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Pak Febrianto ada yang ingin ditanyakan Pak terkait unit simpan pinjam yang ada pada aplikasi Sakti Online maupun Sakti Link. Boleh ditanyakan ya Pak? Atau mungkin ini ada dari Koperasi Surya Wahyu, Bu Francisca, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi terkait unit simpan pinjam atau masih ada yang bingung, ini boleh ya Bu ditanyakan kembali agar bisa dijelaskan kembali lagi oleh Mbak Silvi. Boleh nih Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic atau melalui kolom chat Zoom untuk menanyakan terkait materi pada hari ini. Mungkin ini dari Larama, Bapak Larama atau Ibu, boleh ditanyakan ya apabila masih ada yang bingung mengenai aplikasinya atau tata cara mengenai setoran simpanan maupun pinjamannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait unit simpan pinjam Bapak Ibu? Apabila tidak ada, mungkin nanti kita akan sambung lagi ke pembahasan selanjutnya ya yang akan dijelaskan oleh Mas Rama terkait penawaran implementasi.
Boleh disilahkan Mas Rama untuk penawaran paket implementasi dipersilahkan. Halo, cek suara saya kedengeran, Mbak? Ada Mas, sudah ada masuk. Ada ya, sebentar ya. Eh, halo, selamat sore Bapak Ibu. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah Mas. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, izin Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan penawaran paket implementasi untuk platform Sakti ini sebagai solusi digital untuk kooperasi yang lebih mudah dan aman. Di sini kami menawarkan beberapa paket ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu di starter package, yaitu paket rintisan untuk biaya implementasinya itu sendiri di 3 juta. Fasilitas yang bisa didapatkan yang pertama yaitu pelatihan user selama 2 hari online dan bisa berulang. Kemudian setup platform Sakti, sertifikat workshop, buku panduan, support online 1 tahun, WhatsApp dan Zoom. Kemudian landing page web Kup ID selama 1 tahun dan migrasi data saldo cut off akhir bulan berjalan. Nah, di paket layanan Sakti Link Apps ini dan cloud server per bulannya itu tergantung dari jumlah anggota. Di bawah 100 anggota itu 200.000 per bulan. Kemudian 100 sampai 250 anggota itu di 350.000 per bulan. Nah, kemudian untuk Saktiling ini, untuk di paket ini ya Bapak Ibu, maksimal di 250 anggota. Nah, kemudian juga sudah include paket EKYC, OCR, verifikasi NIK, dan selfie pada aplikasi Sakti sebanyak 20 kali. Nah, untuk yang bisa menggunakan paket implementasi paket implementasi di starter package ini, untuk yang operasinya di bawah 250 anggota dengan aset di bawah 1 miliar. Oke, berikutnya paket growth pack atau paket tumbuh. Nah, untuk paket tumbuh ini biaya implementasinya di 5 juta Bapak Ibu. Nah, fasilitasnya pelatihan user 2 hari online dan bisa berulang, setup platform Sakti, sertifikat workshop, buku panduan, support online 1 tahun, WhatsApp dan Zoom, landing page web Kup ID selama 1 tahun, dan support migrasi data. Untuk paket layanan Sakti Link Apps dan Cloud Server ini, per bulannya dikenakan biaya 500.000 per bulan, maksimal di 250 anggota. Nah, untuk yang di atas 250 anggota,
itu dikenakan biaya 5.000 per anggotanya di tiap bulannya. Kemudian juga sudah include paket EKYC, OCR, verifikasi NIK, dan selfie pada aplikasi Sakti sebanyak 20 kali. Nah, kriterianya itu untuk paket growth Fake ini adalah di bawah 500 anggota dengan aset di bawah 1 miliar. Nah, berikutnya ada paket eh, development package, yaitu paket pengembangan dengan biaya implementasinya itu di 8 juta. Nah, supportnya sudah fasilitasnya pelatihan, user 2 hari online dan bisa berulang, setup platform Sakti, sertifikat workshop, buku panduan, support online 1 tahun, WA dan Zoom, landing page, web group ID, dan migrasi data. Nah, di paket ini maksimal di 400 anggota dengan biaya per bulannya itu di 750.000 per bulan. Nah, Saktiling ini eh, di paket ini ya, jika koperasi tersebut di atas 400 anggota, dikenakan 5.000 per anggota dan per bulan. Sudah include juga paket EKYC sebanyak 20 kali. Kriterianya untuk paket pengembangan ini di bawah 1.000 anggota koperasinya dengan aset di bawah 3 miliar. Nah, kemudian eh, paket berikutnya, paket yang keempat ini ada namanya paket bisnis. Nah, paket bisnis ini biaya implementasinya 10 juta. Eh, s- Fasilitasnya pelatihan user 2 hari online dan bisa berulang. Setup platform Sakti, sertifikat workshop, buku panduan, support online selama 1 tahun, landing page web group ID 1 tahun, dan migrasi data. Paket bisnis ini dikenakan biaya 1 juta per bulan dengan maksimal di 500 anggota, dan jika di atas 500 anggota, maka dikenakan biaya 5.000 per anggota per bulan. Sudah paket EKYC juga sebanyak 20 kali. Nah, kriteria koperasi yang cocok untuk paket bisnis ini yaitu koperasi yang punya anggota di 1.000 sampai 2.000 anggota dengan aset di bawah 5 miliar. Nah, kemudian kita juga ada paket custom. Paket custom ini untuk koperasi yang besar di atas 2.000 anggota dengan asetnya di atas 5 miliar. Nah, untuk paket custom ini karena apa namanya ya perlu disesuaikan, silakan Bapak Ibu menghubungi tim Bisdev Sakti dengan Mas Dias dan saya. Berikut nomornya di sini sesuai yang tertera di eh, layar. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, karena sudah mengikuti kegiatan workshop, kita ada penawaran khusus ya. Bonus untuk koperasi yang dapat sebelum di tanggal 21 Juli 2025. Yaitu yang pertama, free paket layanan Saktiling, layanan apps dan cloud server selama 2 bulan. Kemudian free 1 unit printer mini Bluetooth dan free buku koperasi non-syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. Berikut link pendaftaran jika Bapak Ibu sekalian berkenan untuk bermitra dengan kami dengan penawaran khusus tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Rama atas pemaparan tentang penawaran implementasinya ya. Mungkin bagi Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh ya ditanyakan saja pada kolom chat Zoom atau langsung open mic. Nah, ini juga terkait penawaran khususnya ini bisa ditanyakan juga ke grupnya yang sudah ada ya di grup WhatsApp atau langsung menghubungi via WhatsApp-nya ke 087 5354 4626 langsung menghubungi Mas Dias. Nah, ini adalah nomor kontak Sakti
selanjutnya ya bagi Bapak Ibu, apabila ada yang berminat dan ingin menanyakan lebih lanjut, ini bisa langsung menghubungi Mas Tias. Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin akan saya tutup ya acara atau workshop pada hari ini. Sebelum itu, dimohon untuk mengisikan daftar hadirnya terlebih dahulu yang sudah dikirimkan oleh tim kami pada kolom chat Zoom. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop hari ini, karena nantinya akan mendapatkan sertifikat berdasarkan daftar hadir, kemudian peserta juga akan mendapatkan rekaman Zoom dan juga modul materinya selama workshop ini berlangsung. Untuk pengiriman sertifikat, kemudian rekaman Zoom dan juga modul pelatihan ini akan dilakukan di minggu depan pada hari Selasa atau Rabu setelah kegiatannya selesai. Nah, bagi Bapak Ibu juga apabila membutuhkan buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia, ini kami menyediakan buku koperasinya dengan harga promo yang sudah diberikan dari Sakti, yaitu dari harga 250.000 menjadi harga 150.000 dengan diskon eksklusif besar 10%. Apabila ingin membeli buku tersebut dapat diorder melalui link s.id/buku koperasi. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop hari ini yang sudah dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Baik, apabila sudah tidak ada lagi, saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu pada hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan workshop pada hari ini dan selanjutnya, ini bisa langsung menghubungi kontak ke Mas Dias di nomor Sakti Bisdev 087753544626. Dan jangan lupa kita masih ada pelatihan workshop pada hari esok dan juga hari Jumat besok akan membahas mengenai retail usaha dan yang hari kelima itu mengenai pelaporan keuangan Subcap. Baik, sampai jumpa di sesi besok di jam dan yang sama. Saya pamit undur diri beserta tim yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Terima kasih banyak buat Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, izin live.